Melihat situasi di pihak Sailao sudah tidak terkendali, pria itu bergegas kembali ke rumah penguasa kota dan menceritakan masalah itu kepada beberapa pelayan. Wali kota tampak serius. Masalah ini tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Seorang lelaki tua berdiri dan berkata, saya memiliki seorang murid di bawah sekte saya yang pandai berdebat. Lebih baik biarkan dia maju. Pemilik kota berpikir sejenak, lalu berkata, yah, biarkan dia datang dulu. Kita akan pergi setelah ujian. Tidak lama kemudian, saya melihat seorang cendekiawan tampan berjalan perlahan, dan sebelum semua orang dapat berbicara, dia memperkenalkan dirinya. Halisyara, aku telah melihat kalian semua sebagai orang dewasa. Aku dengar kamu bertanya padaku hari ini. Kupikir aku bisa langsung berdebat dengan orang-orang yang percaya pada penguasa cahaya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku harus datang ke sini dulu untuk meminta saran darimu. Tuan kota memandang Kalisyero dengan ekspresi bermartabat, lalu berkata, dia sombong. Halisyala menanggapi dengan tertawa kecil. Saya masih muda. Jika saya tidak sombong, bagaimana saya bisa layak untuk pemuda ini? Jawaban Cariseluo langsung membuat penguasa kota terdiam. Setelah berpikir sejenak, katanya, muda adalah hal yang baik, tetapi orang tidak bisa muda selamanya. Menyembunyikan sisi seseorang selalu merupakan semacam kebijaksanaan. Tanggapan pemilik kota pun tak mau kalah. Jelas, pemilik kota tidak berpikir ada yang salah dengan kata-katanya. Kalisyero menghela nafas dan tiba-tiba menatap tuan kota. Jika orang lain mengatakan ini kepada saya, mungkin saya akan menjawab bahwa itu adalah pengalaman dan wawasan orang yang gagal, dan itu akan membuat orang semakin jauh di jalan kegagalan. Sayangnya, pemilik kota tidak. Kalimat ini langsung menyanjung tuan kota dengan cukup keras. Tuan kota dengan gembira menyentuh janggut kecil di dagunya, dan tiba-tiba merasa bahwa dengan pikirannya sendiri, dia harus menumbuhkan janggut besar untuk menunjukkan kebijaksanaannya. Tapi entahlah, Kalisyero menambahkan kalimat dengan samar. Tuan kota terapung memang orang yang kuat di satu dunia. Saya mendengar bahwa dalam puluhan ribu tahun ketika dunia abadi baru saja didirikan, Tuan kota terapung adalah seorang jenius mutlak, atau dia bekerja keras untuk memperkuat sisinya dan mengolah dewa yang tak terhitung jumlahnya untuk dunia abadi. Atau rabun jauh, kedua belah pihak, mengumpulkan kekuatan kota terapung, dan berkontribusi pada penjaga dunia abadi. Atau, dengan kekuatan satu orang, menerobos persidangan dan mencapai reputasi tertinggi Mahkamah Agung. Kadang-kadang, saya juga mendengar bahwa ada beberapa orang di penguasa kota terapung yang sangat berbakat. Mereka telah menembus belenggu dunia abadi dan menguasai aturan dunia. Hanya dengan satu pemikiran, mereka dapat mengguncang dunia. Mereka tidak boleh dihormati di dunia abadi yang kecil ini. Mereka hanya bisa pergi ke negeri dongeng, unggul, menjadi orang yang dimuliakan. Ngomong-ngomong kali ini, wajah penguasa kota terapung telah berubah total. Dari kebahagiaan yang digembar-gemborkan di awal, hingga penampilan hati babi kini. Karena apa yang dikatakan Halisyara, dia tidak melakukan satupun dari mereka. Selain itu, di antara semua penguasa kota terapung yang bekerja keras, dia seperti sampah yang layak. Tidak ada ekspansi, tidak ada hubungan diplomatik, kekuatannya sendiri juga sangat mencemaskan, dan tidak banyak ide besar. Ini dia. Seseorang yang makan dan menunggu untuk mati. Dari penyangkalan identitasnya, dari tempat yang paling dia banggakan, sedikit demi sedikit hancur. Tidak perlu mengatakan sisanya. Tamparan telah diregangkan. Jika semua kata berikutnya diucapkan, itu akan terlalu menyakitkan. Pria tua itu juga dengan cepat menyela kata-kata Halisyala dan melangkah maju dan berkata, murid ini patah mulut dan paling sombong. Sangat cocok baginya untuk berdebat dengan orang percaya penguasa cahaya hari ini. Menyebutkan tunggul ini, penguasa kota bereaksi. Aku hanya mencoba menemukan seseorang untuk bertarung melawan kuil penguasa cahaya. Bagaimana aku bisa hampir menjadi yang teratas? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia harus mengakui bahwa kemampuan sanggahan Liselo memang agak kuat saat ini. Halisyala, mulutmu mendukungmu. Jika kamu dapat membuat orang percaya penguasa cahaya terdiam, aku akan membalasmu dengan 100 kati awan dan tanah. Kamu dapat menyebutkan syarat dan persyaratan lainnya. Itu ada di dalam kemampuan saya, tidak akan ada penolakan. Kalisyero menggelengkan kepalanya dan berkata, ini baik, dalam debat ini, dia sekali lagi meraih kemenangan begitu saja, dan itu adalah kemenangan menyeluruh. Tanpa memberi lawan kesempatan untuk bernafas. Ini sudah biasa bagi Halisyala, dia sudah lama terbiasa. Di tempat seperti debat, hal terpenting adalah tetap tenang dan gunakan kelemahan pemikiran lawan untuk melakukan serangan balik untuk memastikan teori Anda tidak terbalik. Adapun apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Kota Terapung, itu sama sekali tidak memiliki nilai referensi dan signifikansi. Kemenangan ini tampaknya luar biasa membosankan. Melihat Kalisyero sedang tidak bersemangat, penguasa Kota Terapung bertepuk tangan. Kemarilah. Berikan Kalisyero 100 kati tanah awan, yang merupakan hadiah yang saya siapkan untuk investasi pribadi saya. Sikap seperti itu membuat Cariseluo terkekeh dan geleng-geleng kepala. Awan dan tanah dikecualikan,
Tetapi saya lebih suka Anda menyiapkan secangkir anggur panas di sini, dan tidak akan terlambat untuk meminum secangkir anggur panas ini secara perlahan ketika saya kembali. Setelah selesai berbicara, Cari Seluo berbalik dan pergi dari sini. Yang sangat mengejutkan penguasa kota terapung itu. Benar saja, itu kegilaan remaja. Ayo, siapkan minuman untukku. Tuan kota sekarang penuh percaya diri, dan penampilan Kalishero luar biasa, yang membuatnya merasa luar biasa. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa mematahkan pembelaannya dalam 3 atau 2 kalimat. Oleh karena itu, pada saat ini, Rishara sangat diharapkan olehnya. Sama seperti anggur yang telah ditimbun selama bertahun-tahun baru saja disiapkan, ada ledakan diskusi panas di luar. Pemilik kota memandang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu merespons dengan cepat. Richelieu pasti mengatakan sesuatu yang mengejutkan saat ini, yang menyebabkan bisul, dan dia memiliki kebiasaan buruk ini. Wali kota tampak heran. Tidak lama kemudian, saya mendengar ledakan diskusi panas di luar. Suara itu masih terdengar dari jarak yang begitu jauh, dan terlihat jelas bahwa Richelieu menimbulkan banyak diskusi saat ini. Setelah ragu sejenak, penguasa kota masih memesan. Ayo, beri saya kutipan dari semua hal yang mereka perdebatkan. Saya ingin melihat baik-baik apa yang mereka bicarakan. Mengikuti instruksi dari penguasa kota terapung, semua orang yang hadir mulai bertindak, dan melihat anggur di sebelahnya, yang baru saja panas. Apakah aku terlalu tidak sabar? Memikirkan hal ini, Tuan Kota dengan sabar duduk di rumah Tuan Kota. Dia secara alami ingin memberikan kepercayaan yang cukup kepada bawahannya. Orang tua itu juga mengambil kesempatan untuk memberitahu penguasa kota tentang masa lalu Halishara yang indah. Misalnya, penguasa kota terapung lainnya yang tidak jauh dari pertemuan itu dibantah oleh Halishara puluhan tahun lalu. Pada akhirnya, setiap kali Halishara pergi ke kota terapung itu, penguasa kota hal-hal lucu seperti sakit. Tuan Kota juga mendengarkannya dengan sangat menarik, dan menepuk pahanya beberapa kali berturut-turut, terutama dalam kehalusan argumen Kalishero. Dia bertepuk tangan dengan takjub. Tanpa disadari, kebisingan di luar memiliki arti untuk berhenti. Tuan Kota terapung melihat gelas anggur lagi, ragu-ragu untuk beberapa saat. Ayo, hangatkan anggur ini lagi.